Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, mitra kerja, mitra belajar nih berkumpul semua. Lengkap, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu topik yang insya Allah saya akan bahas. Baik, mitra belajar saya, Bapak Ibu, sebelum memulai pelajaran, lagi presentasi sebaiknya dulu. kita berdoa sejenak. Jom. Baik, Lagi Ibu jom. Aniati, mohon. Ya. Ya, baik. Kita berdoa sejenak, Bapak Ibu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi. Setelah tadi kita mendengar beberapa paparan materi juga dari mitra belajar. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran ini memang adalah sebuah istilah baru dalam kurikulum sekolah penggerak. Nah, untuk memahami itu, bersama-sama kita coba menelaah tampilan berikut. Baik, mitra belajar saya, hari ini ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, mungkin istilah-istilah ini cukup asing bagi kita, tapi sebenarnya istilah-istilah ini sudah kita temukan, sudah kita lakukan esensinya, hanya mungkin adaptasinya, hanya mungkin ada perubahan atau ada penyesuaian baru sehubungan dengan rohnya sekolah penggerak, yakni Merdeka Belajar, begitu mungkin Bapak Ibu. Baik, konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran itu mungkin bahasa sederhananya yang kita temukan sekarang semacam silabus begitu. Jadi ada panduan tertentu yang harus kita jadikan pedoman dalam sebuah pembelajaran, dan itu menilai dalam satu kurun fase, dalam satu fase begitu. Jadi acuan itu berlaku dalam satu fase. Baik. Nah, alur tujuan pembelajaran sendiri itu memuat beberapa hal. Yang pertama kompetensi, yang kedua adalah konten, dan yang ketiga adalah variasi. Apa itu kompetensi, apa itu konsen, dan apa itu variasi. Baik, secara sederhana begini Bapak Ibu. Kalau kita dulunya membuat rumusan pembelajaran atau indikator pembelajaran di dalam kurikulum ke-13 ataupun di kurikulum sebelumnya, pasti kalimat yang kita buat adalah atau kalimat yang tertera dalam silabus adalah kemampuan menulis siswa menulis teks deskripsi melalui pengamatan langsung misalnya. Nah, dari kalimat itu sebenarnya sudah memuat komponen-komponen ini. Yang pertama kompetensi, yang kedua konten, dan yang ketiga variasi. Baik, nanti saya akan tampilkan tayangan contohnya untuk membantu kita dalam hal pemahaman. Tapi sebelumnya saya ingin ke materinya dulu. Apa itu kompetensi? Baik, kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Kemampuan siswa menulis teks deskripsi melalui pengamatan langsung misalnya. Kemampuan siswa adalah kompetensinya. Ya, itu adalah komponen kompetensi. Berikutnya, konten, yaitu ilmu pengetahuan atau konsep utama yang diperoleh siswa. Ya, Bapak Ibu bisa sambil baca juga. Saya hanya menjelaskan poin-poin tertentunya. Misalnya kemampuan siswa menulis teks deskripsi, berarti kompetensinya adalah menulis dan kontennya sendiri adalah
tes deskripsi. Kemudian komponen yang ketiga adalah variasi. Nah, dalam merumuskan alur tujuan pembelajaran itu harus ada variasinya. Apa itu variasinya? Adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang dikuasai siswa melalui tujuan pembelajaran tersebut. Misalnya tadi ada keterampilan kemampuan siswa menulis tes deskripsi melalui pengamatan langsung. Nah, pengamatan langsung itu adalah suatu variasi. Ibaratnya sebuah variabel bebas. Variasi ini bisa dikembangkan oleh guru. Jadi melalui kurikulum ini guru boleh mengembangkan variasinya sendiri sesuai dengan karakter siswanya, sesuai dengan gaya belajar siswa, atau sesuai dengan keminatan siswa. Begitu Bapak Ibu. Jadi variasinya itu tidak mesti harus mengikut apa yang telah digariskan atau yang telah menjadi tujuan pembelajaran kisi-kisi dari pusat, tidak. Yang dari pusat berarti itu hanya kisi-kisinya saja, pengembangannya tergantung kepada kita. Baik, ini contohnya Bapak Ibu yang lebih sederhana, mudah kita pahami. Ada kalimat siswa mampu menentukan isi teks deskripsi. Ini yang kita kerjakan kemarin Bapak Ibu. Di kelompok 2 kita bersama-sama merumuskannya ini. Beberapa malam juga kita bergelut dengan tujuan pembelajaran ini. Nah, yang berwarna biru, saya sengaja membedakan warnanya agar lebih mudah dipahami. Itu berarti adalah kompetensi. Ya, kompetensi yang ingin kita capai dalam sebuah pembelajaran. Kemudian teks deskripsi yang warna merah itu adalah kontennya atau materi yang dipelajari. Sementara yang berwarna hijau itu adalah variasinya. Kita bisa memodifikasi ini. Nah, sekali lagi sesuai dengan ruhnya, semangatnya Merdeka Belajar, tentu apa yang kita lakukan pada kurikulum sebelumnya seharusnya atau idealnya atau tuntutannya pada kurikulum Merdeka Belajar kita lebih memvariasikannya. Begitu. Baik, itu soal komponennya. Saya lanjutkan ke prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Baik, ada prinsip yang pertama, adaptif dan fleksibel. Artinya berkesesuaian. Fleksibel artinya tidak baku. Fleksibel juga artinya bisa beradaptasi. Kemudian sederhana dan informatif. Dalam pembelajaran tentu kita memilih konten atau kita memilih sesuatu yang lebih konkret, lebih sederhana, artinya lebih mudah dipahami oleh siswa kita, dan informatif, memberikan informasi. Nah, kemudian ada esensial dan kontekstual. Esensial berarti sesuatu yang sangat penting, dan kontekstual berarti sesuatu yang dapat dengan mudah ditemui di lingkungan siswa. Artinya ketika kita memilih pembelajaran, kita memilih materi ajar, kita pilihkan materi yang benar-benar berdekatan dengan siswa. Saya misalnya di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, di kabupaten ini tidak identik dengan gempa bumi misalnya, karena memang di jalur kami di sini secara geografis tidak terdapat jalur gempa, sehingga pilihan materi tentang gempa misalnya bisa kita cari padanannya yang lebih kontekstual kepada siswa. Kemudian berikutnya berkesinambungan, bahwa pembelajaran ini memiliki fase-fase tertentu, memiliki capaian-capaian yang berkelanjutan dan memiliki hubungan. Yang berikutnya Merdeka Belajar, kemudian ada pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Seperti halnya di kurikulum 13, ada 3 aspek yang sangat ditekankan, yakni aspek
keterampilan, aspek pengetahuan, dan aspek sikap. Nah, ini juga sama pada kurikulum ini, kita tetap memiliki kewajiban untuk melakukan penekanan atau memfokuskan kegiatan pada 3 aspek ini. Itu soal 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan berikutnya. Oke, ini sudah saya jelaskan sebenarnya tadi. Oke, ada beberapa hal yang perlu diingat dalam pembuatan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Yang kedua, penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran, baik nantinya evaluasi formatif maupun evaluasi sumatif. Baik Bapak Ibu, itu soal hal-hal yang perlu diingat. Kemudian ada 7 prosedur penyusunan alur pembelajaran. Nah, dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran ada prosedur-prosedur tertentu yang kita harus lalui, dan prosedur ini tentu saja memiliki tahapan seperti halnya kita membuat misalnya membuat SIM, surat izin mengemudi, pasti ada prosedurnya. Dimulai dari tes kesehatan, mendaftar, kemudian mengikuti ujian tertulis, mengikuti ujian praktek. Nah, begitu juga dengan membuat alur pembelajaran. Ada prosedur yang harus kita lakukan. Prosedur yang pertama yaitu melakukan analisis capaian pembelajaran. Jadi sebelum membuat alur kita melakukan analisis tujuan capaian pembelajaran terlebih dahulu. Setelah itu baru kita mengidentifikasi kompetensi-kompetensi pada akhir fase. Yang berikutnya baru kita melakukan analisis setiap elemen dan atau subelemen profil Pancasilanya. Kemudian yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi inti dan akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Baru yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linier sebagai urutan kegiatan pembelajaran. Nah, berikutnya tentukan lingkup materi, dan yang ketujuh tentukan jumlah jam pelajaran. Jadi dalam membuat alur tujuan pembelajaran ada prosedur yang harus kita lalui, ada langkah demi langkah yang harus kita lakukan, dan idealnya ini tentu tidak terbalik, ya, tidak terbalik. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Maaf, ternyata materi saya pada kesempatan ini hanya sampai prosedur pembuatan alur pembelajaran. Nah, ini sekedar materi sharing kita, materi pembelajaran kolaboratif kita. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu pemahaman Bapak Ibu selaku mitra belajar saya, dan mudah-mudahan saya bisa menerima umpan balik dari ini. Mungkin sebelum saya akhiri, saya memberikan kesempatan jika ada yang ingin disampaikan atau ada hal yang ingin ditanyakan. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada. Cukup jelas Pak, cukup jelas. Baik.
Alhamdulillah kalau sudah cukup jelas. Baik, karena sudah sedikit menambah pemahaman kita. Terima kasih mitra belajar Bapak Ibu telah berkenan mengikuti presentasi dari saya. Selebihnya saya ucapkan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.